kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saudara Menteri, kami senang, gembira, bangga bisa bertemu dengan putra mantan Presiden saat ini menjadi Menteri. Selamat kepada Pak Agus. Di Komisi 2 ini Pak, ini rata-rata semua adalah mantan para pejabat kepala daerah yang sangat paham birokrasi. Kalau saya pengacara yang nonaktif sekarang ini Pak. Ya, tapi saya sangat getol untuk mengkritisi ATR BPN khusus menyangkut masalah pertanahan. Tadi kami sudah mendengar bagaimana paparan dari Saudara Menteri dengan semangat untuk bisa lebih membuat luar biasa ATR BPN ini. Kita dukung penuh Pak itu. Ya. Saudara Menteri, kalau tadi Saudara Menteri mengatakan akan membela bahkan mati-matian ketika ada para pejabat internal dari Kementerian ATR BPN ketika mereka dipersalahkan. Padahal mereka sudah bicara, sudah bekerja secara benar. Faktanya tidak begitu Pak. Tidak begitu. Kalau Saudara Menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah Pak. 21 provinsi. 21 Pak provinsi. Ya, di negara kita ini. Catatan saya Pak, 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum Pak. Saya pelajari Pak. Ada dalam proses penyelidikan. Sini ada Brigjen Polisi, ada polisi juga. Ada proses penyidikan yang sudah jadi tersangka. Ada dalam proses persidangan. Ada juga yang sudah diputuskan bersalah, Pak. Kan begitu. Nah, bagaimana caranya Saudara Menteri, ya, sahabat saya, Pak Raja ini, ya, petinggi PSI, ya kan begitu, sekjen kan, gitu. Ya, bisa Saudara Menteri dan jajarannya membela mati-matian ini Pak. Semua bicara anggaran Pak Menteri. Anggaran BPN itu untuk, ndak usah bantuan hukum Pak, untuk penanganan sengketa saja di kementerian itu hanya 60 kalau saya nggak salah. Mana Pak Dirjen sengketa di sini? 60 Pak ya? 60 kan? 60 saja Pak, sengketa yang bisa di-cover dengan anggaran. Sementara setiap tahun itu, sengketa itu lebih dari 1000 Pak. Bagaimana caranya? Kita bicara tentang pembelaan kepada masyarakat. ATR BPN itu selalu turut tergugat Pak. Jarang sebagai tergugat. Turut tergugat itu, Saudara Menteri tahulah. Ya, hanya tunduk kepada putusan pengadilan, turut tergugat Pak, dan jarang sebagai tergugat. Ini Pak Menteri. Jadi sebelum ya Pak Menteri kita ini bicara tentang mafia tanah Pak, selesaikan dulu pembelaan terhadap teman-teman ATR BPN ini Pak. Selesaikan dulu Pak. Itu intinya Pak. Kita nggak mungkin bisa bicara pemberantasan mafia tanah Pak. Nggak bisa. Ini semua akan ketakutan. Saya nggak tahu ini virtual nggak. Semua Kakanwil, semua Kakanta itu akan ketakutan Pak sampai ke bawah. Untuk berbuat kebenaran Pak. Kenapa? Saya tidak perlu ungkap lagi di sini. Pak Wamen sudah tahu, saya sering sampaikan. Ya. Kepala kantor pertanahan dia berbuat benar,
dan dia membuat sertifikat dengan dasar dari surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, surat dan saksi lain, ketika sudah dibuat sertifikat tersangka, Pak. Kementerian diam. Saya terus terang bilang diam, Pak. Kami suka bantuin tuh para kepala kantor. Ada tuh orang-orangnya tuh, silakan dicek, Pak. Siapa yang pernah kami bantu? Saya pernah telepon Kajari, Bapak tangkap dia, Bapak pindah besok, saya bilang. Ini saudara menteri. Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan, Pak, iya kan, selesaikan dulu di dalam. Bikin dulu nyaman, Pak, di dalam ini. Supaya sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan tanda tangan secara nyaman dan sukacita, Pak. Itu Pak Menteri. Tidak gampang, Pak, di pertanahan. Semua rakyat ini selalu kalau bicara tanah, dia akan ke kantor BPN. Padahal itu tanah pertanian, Pak. Itu tanah dari KLHK. Belum tanah lain-lain. Ini bagaimana, Pak Menteri? Ini ada Pak Agus di sini, Irjen. Setelah saya mati, apipnya kurang berjalan, Pak. Pak Irjen. Kan begitu, Pak. Sebelum Irjen turun, mestinya apip dulu, Pak, yang bekerja. Nggak jalan. Gitu. Ini, Pak. Jadi penegakan hukum keluar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman yang dari mulai kementerian sampai ke bawah itu, Pak, betul-betul kita jamin hak hukumnya.